Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ratapan pasal ketiga. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pengharapan dalam kehancuran, dalam penderitaan. Dalam penderitaan masih ada pengharapan. Dalam penderitaan masih ada pengharapan. Kita melihat kitab Ratapan ini, ada 5 ratapan. Ini diantaranya. Dan di sini yang terpanjang ada 66 ayat. Menurut urutan Ibrani, setiap urutan ada 3 bagian. Dikatakan 1, 2, 4, 5, semuanya juga dalam urutan 22. Kemudian sampai di pasal ketiga, dalam satu angka itu ada muncul 3 kali. Jadi 3 kali 22 ada 66. Ayat sampai 22 itu adalah angka yang pertama. Jadi di sini kita sampai pada angka ke-8 ini sangat penting sekali, yaitu keselamatan, yaitu penebusan dari Kristus. Total ada 66 ayat. Di tengah-tengahnya, di ayat 11, di angka urutan ke-11 dan 22. 22 di antara angka 22 di tengah itu sangat penting sekali. Dan di tengah ini yaitu 32, 34 sampai dengan 36. 6 ayat ini inti di antara tengah-tengah 6 ayat ini dari 11 dan juga seluruh dari kitab Ratapan yang paling tengah. Nanti kita akan melihat 6 ayat ini. Pada saat kita melihat kitab Ratapan ini, Tuhan juga berfirman kepada kita dan juga bagiku. 6 ayat ini menjamah hati Tuhan dan mata Tuhan, bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan melihat seluruh Ratapan ini diutarakan. Yerusalem, mengapa sampai keadaan yang demikian? Mengapa begitu gelap? Bagaimana hati Tuhan? Ya, meraba akan hati Tuhan dan melihat pandangan Tuhan atau mata Tuhan dalam penderitaan, menanti jawaban dalam penderitaan. Rupanya latar belakang masalah ini, bagaimana akan hati Tuhan melihat, apakah Tuhan harus berbuat demikian begitu kejam? Kita melihat
ayat 11, 20 sampai 22. Ayat 10 di situ bertanya atas 3 tanyaan di ayat pasal kedua. Lihatlah Tuhan, tiliklah dengan teliti. Kepada siapakah engkau berbuat ini? Di sini bertanya tentang keadilan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau memilih kami? Engkau memilih kami untuk membunuh kami kah? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Orang aja tidak berbuat demikian. Tuhan, mengapa engkau berbuat demikian? Tuhan, kami tidak mengerti akan engkau. Bahkan di dalam kekudusmu kami pun tidak tahu akan sifat kemanusiaan. Manusia aja tidak ada seperti demikian. Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Sekarang imam dan hamba yang engkau pilih, tempat kudus baik yang engkau pilih, dibunuh. Engkau memilih mereka apakah untuk di tempat ini untuk dibunuh? Di mana hadiratmu, pelindunganmu di mana? Bukankah nabi itu tidak harus dibunuh, tidak mati untuk dibunuh? Di mana kekudusan engkau? Engkau, mengapa engkau berbuat begitu kejam? Melebihi dari garis yang keadilan yang kami pikirkan dan kemanusiaan dan garis kekudusan, kesucian. Tuhan, mengapa engkau demikian? Yerusalem, tak sepatah kata pun terkatakan. Maka setelah menanyakan kata-kata ini di ayat 21 sampai 22 mengulangi akan kependeritaan mereka. Yaitu engkau membunuh mereka tak kala engkau murka. Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tak kala engkau murka, tanpa belas kasihan menyembelih mereka. Engkau mengumpul orang untuk mengelilingi kami, untuk membuat kami ketakutan. Tak ada yang luput, tak ada yang selamat. Yerusalem, ini kata mereka yang kau buai dan kau besarkan dibinasakan seteroku. Dibinasakan seteruku. Tak kala Tuhan murka, tidak seorang pun yang luput dan selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Siapa seteruku? Siapa seteruku? Ya, engkau Tuhan. Tak, aku tidak bisa berbicara apa-apa. Aku juga tidak berbicara apa lagi. Yang aku katakan itu kata yang berulang kali. Kami yang engkau bunuh. Taruna-tarunaku, darah-darahku, pemuda, orang tuaku, anak-anakku,
gugur oleh pedangmu. Seperti memang dilihat seperti dibunuh oleh Babel, tetapi seteru yang sesungguhnya adalah engkau. Mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau berbuat begitu luar batas? Aku tidak mengerti. Aku tidak berkata-kata lagi. Tak sepatah pun yang terucap. Ada kalanya dalam penderitaan yang demikian tidak ingin untuk berbicara sepatah pun. Di dalam 3 ayat ini Yerusalem tidak berkata apapun. Semuanya selesai dikatakan. Sampai di pasal ketiga ratapan, siapa yang berbicara ini? Itu adalah percakapan kata-kata dari Nabi. Nabi sebagai wakil dari dia sendiri dan juga wakil dari Yerusalem. Karena dia adalah rakyat di Yerusalem, umat dari Yerusalem, nabi dari Yerusalem. Dan berkata untuk dirinya sendiri dan mengutarakan akan penderitaannya dan juga penderitaannya terhadap Yerusalem. Yerusalem tidak berkata-kata lagi. Nabi bangkit sebagai wakil dari mereka. Karena Nabi juga di Yerusalem mengalami bersama dengan umat Allah yang lainnya. Penghiburan dalam penderitaan. Pengharapan dalam penderitaan. Satu ratapan. Kita bagi pasal 3 ini menjadi 4 subbagian. Ayat 1 sampai dengan 8, subtema pertama. Aku karena murka Allah menjadi orang yang sedih dan kesusahan. Sampai di sini dikatakan siapa dia nabi. Itu siapa dia? Dikarenakan karena murka Allah. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dia tidak menulis namanya. Tetapi kita tahu orang ini pasti dari Yerusalem, dalam penderitaan di Yerusalem. Di tempat ini di dalam ayat 1 sampai 18 menerangkan tentang penderitaan. Masuk tema pertama ayat 1 sampai 18. Ayat 1 sampai dengan 6, Tuhan dengan murkanya terhadap aku. Atau dengan kemurkaan terhadap aku. Yaitu dengan orang yang kedua, aku mengatakan dirinya sendiri. Dan di pasal 2 pasal sebelumnya menggunakan kata orang ketiga, pihak yang ketiga, menerangkan akan penderitaan Yerusalem. Menggunakan orang yang ketiga di sini menggunakan dirinya sendiri, dan penderitaan yang dialami itu lebih lagi sangat meresap. Akulah
Orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, ia menghalau dan membawa aku dalam kegelapan, tak ada terangnya. Tuhan, bagaimana adalah Tuhan dalam dalam kegelapan. Tuhan kegelapan yang membawa aku dalam kegelapan, tidak ada terang. Dan sesungguhnya aku dipukul berulang-ulang kali tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Tuhan dengan penderitaan menyerang aku. Dia yang mengelilingi aku. Tuhan, mengapa Engkau dengan kekerasan? Tuhan, mengapa Engkau dengan kegelapan terhadap aku? Bukankah Engkau terang? Bukankah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau begitu gelap? Mengapa Engkau terhadap aku demikian? Ayat 7 sampai dengan 9. Dia menerangkan bahwa Tuhan mengelilinginya, tidak melepaskannya. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Nabi yang dirantai, nabi yang dikelilingi, yang terkepung. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkannya doaku. Tuhan, Engkau tidak mendengar doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia merintangi aku. Aku tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada jalan keluar. Aku seluruhnya di situ terkepung, di ayat sampai 14 itu dia dikejar sampai ingin mati. Keadaan Yerusalem dalam kegelapan yang mengelilinginya, yang mendesak Yerusalem, orang-orang Yerusalem untuk mati, dikatakan di ayat 11. Ayat 10, laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyianku. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya dan menjadi aku sasaran anaknya. Dan di sini aku lewatkan sampai di ayat 18 untuk keterbatasan waktu. Dikatakan akan Yerusalem, nabi di Yerusalem, keputusasaan nabi dalam penderitaannya. Di ayat ke-18 dikatakan, sang kakul hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Nabi terhadap Yerusalem tidak ada harapan dan tidak punya kekuatan, kemasyuran sudah tidak ada. Dia seperti panah yang di anak panah yang dibidik oleh seterunya. Subtema yang berikutnya mengingat akan kesengsaraan dan pengembaraan, mengingatkan juga dalam Tuhan ada pengharapan. Ayat
di ayat 1-18, dalam penderitaan semuanya tidak ada harap, putus semuanya tidak. Ayat 1-18 menerangkan atas keputusasaannya, tetapi di sub yang kedua, karena dia mengingat akan segala sesuatu, akan hal dan yang tertekan dalam hidupnya, itu membuat ia punya harapan. Di sini dia dan juga seluruh kitab dari sentar atau pusat dari seluruh kitab ratapan. Di sini sub yang kedua, ayat 19, ia mengingat akan kesengsaraan dan pengembaraannya yang dialami Yerusalem sangatlah sengsara. Seperti 19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipoh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Ayat 19. Dua puluh 21. Di sini ayat 19 itu menerangkan tentang Tuhan sendiri. Dalam kalau jiwaku teringat akan hal itu, oleh sebab itu kuperhatikan hal-hal itu. Di sini ada pengharapan. Tuhan membuatnya sengsara, tetapi di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Lagi pula 22 sampai dengan 24. Itu berharap dalam untuk keselamatan dari Kristus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setianya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tiga ayat di depan, di atas, yaitu ingat akan Tuhan, ada harapan. 22 sampai dengan 24. Tuhan ada kasih setia, atau dalam bahasa Inggris kindness, yang tak habis-habisnya rahmat-Nya. Karena kasih setianya Tuhan tak habis-habis rahmat-Nya, Dia akan menyayangi kita. Di depan dikatakan Tuhan tidak peduli akan kita, tetapi sekarang aku kembali memikirkan bagaimana Tuhan terhadap kami di dalam pengharapan itu.
Dalam penderitaan ada harapan, kita tidak dibinasakan. Karena itu, karena kasih setia Tuhan, kita sampai di sini, kita masih tetap hidup. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang tidak habis-habisnya rahmatnya. Walaupun kita dibinasakan, kita ditertawain orang, tetapi kita masih tetap di sini. Kita tidak semuanya mati. Ini karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Perlahan-perlahan ada harapan. Setiap pagi selalu baru, tiap pagi besar kesetiaanmu. Mengapa aku masih hidup? Mengapa aku tidak mati? Banyak orang telah mati. Seluruh Yerusalem telah dihancurkan, tembok telah diruntuhkan, seluruh negara telah dilenyapkan, semua banyak lagi orang-orang yang tertawan. Mengapa kita masih di sini? Mengapa kita tidak mati? Kita tidak dihabiskan. Ini karena kasih setia Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Aku berharap kepadanya. Tuhan masih ada di sini. Masih ada kasih setia Tuhan. Aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 25-30 menerangkan tentang pengharapan. Kita berharap bagi orang yang menanti Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap dan bagi jiwa mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Allah. Adalah baik bagi pria yang memikul kuk untuk masa mudanya. Sekarang kita mengalami penderitaan ini seperti seorang pria di masa mudanya sangatlah susah. Tapi dengan pengharapan hari mendatang akan baik. Ini pengharapan kita. Ini adalah baik. Biarlah ia duduk sendirian dan diam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merembahkan diri dengan muka dengan debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipinya kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Sekarang dalam penderitaan, benar, tetapi kita harus menanti, harus diam untuk menanti. Dengan tidak bersuara untuk menanti, tidak lagi dengan menggerutu. Iya, memang benar apa yang kita alami melebihi apa yang kita pikirkan akan kemanusiawian yang bisa diterima, bahkan kekudusan pun, keadilan melebihi semua itu. Tidak bisa terpikirkan. Apa yang aku alami sekarang seperti Tuhan sangatlah kasar. Tuhan yang gelap, yang tidak punya alasan untuk menyerang kami, mengepung kami, bahkan sampai kami seluruhnya putus asa. Benar, semua ini telah terjadi dan kita telah mengalami.
Tetapi pada saat aku memikirkan kembali, mengingatkan kembali masih ini, mengapa aku sampai sekarang masih ada di sini? Mengapa aku tidak dilenyapkan? Perlahan-lahan dia terpikir olehnya. Dia mengingatkan kembali. Ini karena semua adalah tak berkesudahan kasih Tuhan dan tidak habis-habisnya kasih rahmatnya. Kalau tidak ada kasih setia dan rahmat Tuhan, kita semua telah binasa. Tetapi kita masih ada di sini. Bahkan kita berharap untuk masa mendatang selalu baru tiap pagi. Karena Tuhan ada kasih setia. Kasih setianya tidak terpikirkan olehku. Babel yang begitu kuat, begitu kejam. Kita juga seperti negara-negara lain telah dilenyapkan semuanya. Tapi mengapa kita masih di sini? Aku mau berharap pada kasih setia Tuhan dan menanti Tuhan. Benar, sekarang dalam sangat menderita. Tetapi aku harus dengan diam menanti pertolongannya. Karena aku tahu Tuhan punya kehendaknya sendiri. Kita seterusnya ayat 31 sampai 33 bahkan sampai ayat 39. Ayat-ayat ini sangat penting. Mengatakan alasannya, mengapa Tuhan bisa demikian, mengapa Yerusalem bisa sampai demikian keadaannya, apa yang kehendak Tuhan. Di ayat 31 sampai dengan 33 itu jawaban yang ia utarakan, dan 3 ayat ini juga dalam satu angka dimulai. Karena, dengan kata karena. Mengapa Yerusalem sampai ke keadaan yang demikian? Mengapa kita sampai sekarang masih hidup? Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ayat 32 juga ada karena. Sama di ayat 3 sampai 33, karena 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia sudah mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di sini rela hati dengan tidak rela hati. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Hati Tuhan bukan untuk menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Hati Tuhan ditunjukkan bagi kita di sini di ayat 31. 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan kita.
Sekarang kita di Yerusalem, Nabi pun ditolak oleh Tuhan. Benar banyak orang yang mati di antara kita. Seperti keadaan kita dunia sekarang ini. Konflik kita sekarang yang mati karena konflik lebih dari 5 jutaan orang. Ini adalah penghakiman dari Tuhan. Tuhan seperti tidak peduli akan dunia ini. Kita mengalami konflik sudah 2 tahun. Konflik 19 sekarang tahun 2021. Hampir penuh 2 tahun dari diumumkan sampai sekarang. Banyak sekali akan kehilangan perekonomian dan bahkan di dunia ini terus dalam kekacauan. Tuhan seperti menolak umatnya, menolak dunia ini. Penghakiman Tuhan datang pada dunia ini, benar memang demikian. Seperti Yerusalem menghadapi penghakiman dan ditolak oleh Tuhan. Nabi melihat, ya memang Tuhan demikian terhadap kita, tetapi dia berkata, tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan kita. Penderitaan dan kesusahan ini tidak selamanya kita ditinggali oleh Tuhan. Karena sifatnya keilahiannya tidak akan mengucilkan manusia, masih tetap mengasihi manusia. Sekarang kita melihat memang tidak ada belas kasihan. Di ayat 30 dikatakan akan kasih setia Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan tidak mengincilkan Yerusalem. Yang kita alami ini cuma sementara. Ini adalah murka dan penghakiman Tuhan, tetapi Tuhan tidak selamanya berbuat demikian. Walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Perempuan juga tidak akan membunuh anaknya. Seorang ibu juga tidak akan berbuat terhadap demikian terhadap anak-anaknya. Tapi Tuhan membawa Yerusalem dalam penghukuman, membawa dalam penderitaan bagi kita. Katakan seperti seorang perempuan yang membunuh anaknya sendiri. Ini yang kita alami, memang benar. Tuhan memang berbuat demikian terhadap Yerusalem. Iya, memang benar. Tetapi penyair di sini mengatakan Tuhan masih ada kasih sayangnya. Sekarang seperti tidak ada kasih sayang, tetapi Tuhan akan berubah, murkanya akan padam, sebab Tuhan tidak selamanya mengucilkan. Karena kasih setia rahmatnya yang tidak berkesudahan. Tuhan tidak membiarkan selamanya keadaan demikian. Dia adalah kasih setia dan kasih sayang. Ini adalah harapan bagi kita di dunia sekarang ini. Dikatakan karena ia dengan tidak rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bagaimana Tuhan terhadap Yerusalem dan Yehuda? Dia membuat kita menderita dan sengsara. Dia memang benar, dia menyebabkan kita menderita dan sengsara, tetapi penyair mengatakan hati Tuhan tidaklah demikian. Sebab ini karena sesungguhnya Tuhan tidak rela hati terhadap Yerusalem.
Ini bukan karena hati Tuhan, keinginan Tuhan. Hati Tuhan bukanlah demikian. Tuhan tidak dengan rela hati untuk menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ayat 34. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawan-tawanan di dunia, dan hak orang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, atau orang yang tidak diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakah Tuhan tidak melihatnya? Ayat 31 sampai 33 menerangkan hati Tuhan bagaimana terhadap Yerusalem, penderitaan keadaan Yerusalem. Tuhan di situ merenungkan akan kegelapan, dan di situ dia perlahan dia terus merenungkan dan melihat akan kasih Tuhan dan melihat akan kasih sayang Tuhan. Apakah tidak keadilan Tuhan tetapi sekarang memang benar dan nyata, tetapi ini tidak selamanya. Sepertinya manusia sangat kejam, tidak ada kemanusiawian. Sekarang dilihat memang iya, apa yang dialami sekarang sesungguhnya Tuhan akan memberikan kasih sayangnya, akan berbelas kasihan kepada kita. Nabi dan imam yang dipanggil Tuhan, apakah untuk dibunuh di tempat baitnya? Nabi dan imam yang dipanggil untuk melayani Tuhan, apakah dipanggil Tuhan kemudian apakah untuk dibunuh, apakah untuk mereka menderita? Bagaimana hati Tuhan? Hati Tuhan bukan untuk, tidak ingin untuk membunuh orang. Untuk membunuh orang itu bukan dari keinginan Tuhan. Tuhan tidak ingin orang menderita untuk bersusah. Dalam keadaan demikian, masakah Tuhan tidak melihatnya? Tidak diperlakukan yang tidak adil dalam pengaranya, Tuhan pun, masakah Tuhan tidak melihatnya? Semua di dalam lihat Tuhan itu tidak benar. Keadaan Yerusalem dilihat dalam kesusahan, memang semua ini datang dari Tuhan, tetapi lihat, Tuhan tidak suka, tidak rela orang dalam kesusahan. Tuhan tidak mau orang memperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Tuhan punya alasan sendiri. Mata Tuhan melihat manusia juga tidak ingin agar orang saling berbuat demikian. Manusia berbuat demikian. Masakah Tuhan terhadap Yerusalem juga demikian? Tuhan tidak menilik demikian. Tetapi sampai hari ini Tuhan berbuat demikian terhadap kita dalam kesusahan kita. Mengapa demikian? Jadi di tempat ini, di seluruh ratapan ini, di kitab ratapan ini,
Dan dalam seluruh kitab ratapan ini kita melihat akan kasih dan matanya Tuhan, cara Tuhan melihat penderitaan Yerusalem tidak selamanya, dan penderitaan kita sekarang juga tidak selamanya. Sekarang kita di Hong Kong, kesulitan yang dihadapi Hong Kong sekarang banyak sekali gereja juga sangat susah dalam penelitian 2%. Dulu ada 4%, sekarang di sini sekarang ada 2%-an orang untuk imigrasi, termasuk gereja. Kita melihat bukan hanya Hong Kong yang demikian, dan kita mendapatkan di perkiraan juga di gereja di Amerika di tahun kemarin ada 4.000 gereja di Amerika ditutup. Ada 20.000 para pastoral tidak menjadi pastor lagi dan kembali untuk bekerja di awam, di pemasaran. Atau sebelum ada demonstrasi di Hong Kong, jumlah gereja di Hong Kong juga jumlahnya mulai menurun. Tetapi setelah mengalami demonstrasi dan juga konflik ini tambah lagi berkurang. Dan juga gereja di Amerika menghadapi perekonomian yang sulit, dan gereja sendiri tidak bisa untuk membiayai para stafnya sehingga ditutup. Dan demikianlah seluruh dunia juga demikian. Mengapa sampai keadaan demikian? Apakah untuk selamanya demikian? Kitab ratapan ayat ini memberitahukan kepada kita tidak untuk selama-lamanya demikian. Dan juga ini saya juga memberitahukan bagi saudara-saudari semua, keadaan Hong Kong yang sekarang dan gereja keadaan sekarang tidak untuk selama-lamanya. Tuhan ada kasih sayang besar, kasih setianya. Tuhan itu adil. Karena keterbatasan waktu tidak bisa menerangkan untuk yang lebih panjang. Ayat 34 sampai dengan 39 itu adalah hak dan dari Tuhan. Di ayat 37, siapa yang berfirman maka semuanya jadi, bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Yerusalem dulu sangatlah megah. Sekarang Yerusalem dalam bencana. Itu adalah dari Tuhan. Mengapa? Karena dosanya sendiri. Sampai keadaan yang demikian, jangan lagi mengeluh. Sekarang menghadapi hukuman. Di seluruh kitab ini, penyair mewakili Yerusalem. Dia berkata, di situ ada harapan, pengharapan. Karena Tuhan ada kasih setia, dan kita juga ada harapan. 40 sampai dengan 51 penyair
yaitu penyair berdoa membawa para umat untuk berdoa dan mengaku dosa dalam pengharapan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi diriku dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Sampai dengan ayat 51. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Saya di sini terbalik sini. Ayat 51. Dalam teks Cina agak terbalik, dibalik, jadi pastor membawanya seperti teks kita. Mataku terasa pedih oleh keadaan putri-putri kotaku. Melihat keadaan demikian membuat hatiku terasa pedih. Mengapa kita menghadapi keadaan yang segala ini, dan mengapa aku melihat semua itu hatiku terasa pedih? Mataku terasa pedih. Ini karena adalah dosa. Karena dosa semuanya ini terjadi. Ini adalah doa mengaku dosa, membawa seluruh Yerusalem untuk mengaku dosa, dan kita melihat seterusnya. Di sini penyair mendorong semangat untuk rakyat untuk berharap. Di ayat ke-54 seperti dikatakan, air membajir di atas kepalaku, kusangka binasalah aku. 55. Ya Tuhan, aku memanggil namaku dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Di sini berseru pada Tuhan. Walaupun dalam banyak sekali musuh diserang dibinasakan oleh Babel, tetapi di sini berseru pada Tuhan, percaya pada Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Di seluruh ratapan ini melihat akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kita untuk binasa, bukan menetapkan kegelapan. Semua ini karena dosa kita. Sekarang kita menghadapi penderitaan kita, menanti, berharap, percaya pada Tuhan, mengangkat tangan terhadapnya, kita mengandalkan Dia. Walaupun kita hampir mati, walaupun kita ditertawain orang, tetapi kita terus untuk berharap pada Tuhan. Walaupun sekarang dalam kesusahan, tidak ada jalan keluar, seperti kita dibelenggu, dikepung oleh Tuhan, tetapi di dalam hati Tuhan masih ada kasih sayang, kasih setia. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Saudara semua, mari kita bangkit di hadapan Tuhan. Tuhan yang kami kasihi, kami memuji Engkau, kami memuji Engkau. Di dalam kesesakan kami, Engkau tetap memberikan kasih setia-Mu, memberikan pada kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami berharap pada Engkau, memandang pada Engkau. Engkau tetap di sini dalam keadaan demikian, tetap menjadi Raja.
生虽然有哭泣，叫声比欢呼喜乐。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。主耶和华，满有怜悯和恩典，我投靠在你翅膀荫下。当我们回转，转就施恩怜悯我们。虽然有哭泣，叫声比欢呼喜乐。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。这次我们谢谢你， Tuhan Yesus 主啊，你 kami 是使我们的 berterima 灵苏醒的 kasih. 那一位，主啊，在你有复活。 Tuhan, Engkau yang memberikan hidup, di dalam-Mu ada pengharapan. Hari ini memperingatkan kita karena apa yang dialami Yerusalem, keadaannya demikian karena berdosa. Iya, yang hukuman yang kita hadapi karena ini adalah dosa yang kita lakukan. Di sini Nabi sebagai wakil daripada umatnya untuk mengakui 29:35 dikatakan 25. Aku berharap kepadamu. Saudara semua, kita adalah wakil dari imam. Kita wakil dari Hong Kong dan seluruh dunia mengaku dosa. Apa yang dihadapi di dunia sekarang ini karena bukankah juga karena dosa kita? Tuhan telah memberikan kita sebagai imam dan nabi, mewakili rakyat mengaku dosa, mewakili bumi ini untuk mengaku dosa. Tuhan Yesus, di pagi ini terima kasih karena Engkau memberikan kitab ratapan ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak Engkau memberikan status kami sebagai imam. Akan hak ini Tuhan kami, Engkau juga telah memberikan kami sebagai nabi, kami sebagai imam dan nabi membawa Hong Kong dan juga membawa negara kami dan di seluruh bumi. Tuhan, ampunilah kami. Yesus, kami dihukum, kami mengalami bencana, bahkan kami menghadapi konflik ini. Walaupun sudah divaksin, masih ada banyak orang yang masih terinfeksi. Tuhan, kami mendengar banyak sekali negara dalam ketakutan. Mereka seperti
terkepung, mereka seperti putus asa, seperti konflik. Banyak sekali orang, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Banyak orang rumah tangganya hancur, perekonomiannya hancur. Tuhan Bapa, terima kasih Engkau bisa memberikan kami seperti Nabi Yeremia, kami sebagai wakil dari rakyat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdosa padamu. Kami berdosa padamu, Tuhan. Ini semua karena kami tidak menyalahkan orang lain, tetapi ini adalah dosa. Ini adalah dosa yang kami perbuat. Tuhan, ampunilah kami, kami memberontak. Tuhan, kami cuma mohon Engkau mengampuni kami, tinggi hati, kami merasa benar sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ratapan ini bagi kami benar memberitahukan kepada Tuhan, kami di hadapan-Mu menangis, Tuhan. Tidak ada seorang pun, Tuhan, yang menghentikan akan keputus asaan ini. Tidak ada jalan keluar, Tuhan, selain mohon pertolongan dari Engkau, ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau pengharapan bagi kami, harapan bagi kami. Tuhan, berbelas kasihan. Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami, agar dalam bencana ini Tuhan berhenti seluruhnya. Dan juga kami tidak ingin seorang pun karena konflik ini mati, Tuhan. Kami tidak ingin melihat Tuhan kami tertekan dalam kesengsaraan ini yang mendesak dalam hidup kami. Tuhan, kasihanilah umat-Mu, Yesus. Tuhan Yesus. Saudara semua, mari kita berdoa untuk gereja baik di Amerika, Australia, di Hong Kong, agar gereja-gereja tidak ditutup, agar gereja bangkit dalam keputusan ini, putus asaan ini, mendapatkan pengharapan. Tuhan, mohon Engkau, karena kehendak Tuhan juga tidak ingin untuk mendesak, untuk akan umat-umat, menekan umat-umat-Nya, Tuhan Yesus. Yesus memohon agar gereja-gereja-Mu berdoa, Tuhan, agar beri gereja-gereja-Mu untuk bangkit kembali, Tuhan. Gereja-Mu adalah pengharapan-Mu, Tuhan, harapan dari-Mu, ya Tuhan. Yesus, kami mengharap pada Engkau, ya Tuhan. Yesus, ya Yesus. Yesus, Engkau penuh dengan kasih setia. Tuhan, kami perlu akan kasih setia-Mu, Tuhan, belas kasihan dari-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus, Engkau bersama kami. Tuhan, kami yang menanti Engkau, tidak akan
Engkau kecewakan Tuhan. Kami menanti Engkau, kami berharap pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami menantikan Engkau, kami yakin Tuhan tak berkesudahan akan kasih setiamu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik bagi orang yang berharap kepadamu, bagi jiwa yang mencari Engkau. Setiap pagi itu adalah baru. Tuhan, ulurkanlah tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami perlu akan keselamatan dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Tuhan, kami berharap pada Engkau. Mari kita saudara bangkit bersama dan kita mendeklarasikan, kepadamu-lah Engkau, kepada Engkau-lah kami berharap. Tuhan, sekali lagi kepadamu-lah Engkau kami berharap. Tuhan, kami berharap akan kasih setia-Mu. Tuhan, kami berharap akan belas kasihan-Mu. Karena hati-Mu Tuhan, Engkau tidak rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan, ini doa kami. Ini bukan hati-Mu Tuhan untuk menindas dan merisaukan anak-anak-Mu. Tuhan, lepaskanlah kami, selamatkanlah kami. Saudara semua, kita dalam roh kita mendeklarasikan pengharapan ini. Segala penderitaan itu cuma sementara. Kesengsaraan itu cuma sementara. Kita punya harapan karena Tuhan, karena Engkau. Sekali lagi kita berdoa. Kita berdoa, gereja serahkan kita semua kepada Tuhan. Kita tidak melihat akan gereja kita. Tidak ada pengharapan kita sebagai wakil dari gereja mendeklarasikan sekali lagi kita hanya berharap satu-satunya kepada Tuhan Allah kita yang Esa ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih begitu banyak ayat yang Kau beritahukan kepada kami. Ayat 20 dan 33. Terima kasih atas janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak
Walaupun Engkau mendatangi kesusahan di Hong Kong atau seluruh dunia, tetapi Engkau menyayangi kami menurut kebesaran kasih setiamu. Engkau tidak rela hati untuk menindas Hong Kong dan seluruh bumi ini, Tuhan. Engkau tidak mau meresahkan Hong Kong dan seluruh orang-orang di bumi ini, Tuhan. Tuhan, Bapa, kami terus dalam menanti pengharapan ini. Saudara semua, kita tetap mendeklarasikan sampai mujizat terjadi di Hong Kong, sampai mujizat terjadi di seluruh bumi. Tuhan, kami percaya dan kami mendeklarasikan, kami menanti Engkau, kami menanti berharap pada Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik. Ada janji firman Tuhan itu sungguh baik. Saudara, mari kita membawa pengharapan dalam hidup kita, dalam hati, karena mari kita memuji Tuhan. Deklarasikan dalam Tuhan penuh dengan pengharapan. Yerusalem, walaupun kita merasa hidup dalam ketidakadilan Tuhan, walaupun yang kita hadapi Tuhan yang murka dan tidak ada belas kasihan, walaupun yang kita hadapi seperti tidak lagi melihat kekudusan sendiri dan tidak lagi melihat akan kehadiratnya Tuhan, tetapi Yerusalem, Hong Kong, seluruh negara, kota-kota, kita masih harus tetap untuk menanti akan keadilan Tuhan, pilihan Tuhan. Kita masih terus menanti akan kasih setia Tuhan. Kita masih tetap berharap kepada keadilan, kasih setia Tuhan dan kekudusan Tuhan. Walaupun yang kita hadapi sekarang itu tidak selama-lamanya. Apa yang kita hadapi sekarang ini, segala kegelapan, ini bukan dari hati Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tidak mau kita, Ia tidak rela hati untuk menindas dan merisaukan kita. Tuhan dengan kasih setianya terhadap kita, walaupun kita dalam penderitaan, dalam kesusahan, kita tetap menanti, berharap pada Tuhan, berharap pada keadilan terhadap kasih setianya dan juga hatinya terhadap kita. Tuhan kita adalah baik. Saudara semua, kita buka hati kita, berharap pada Tuhan.
terhadap Tuhan kita tidak lagi untuk menggerutu, tidak lagi marah. Kita diam di hadapan, tenang di hadapan Tuhan, berharap padanya. Hanya berharap pada Tuhan. Melihat akan penderitaan kita sekarang dan juga hati kita terhadap Dia. Hati yang mau bertobat dan mengaku dosa. Hati yang berharap kepadanya. Tuhan akan bertahap akan membawa kita keluar dari penderitaan. Yang batu penghalang kita akan diangkat, akan disingkirkan. Kegelapan dalam hidup kita akan sirna. Seteru yang mengejar kita akan dikejar sendiri, akan diusir sendiri dari Tuhan. Orang Babel akan dikejar sendiri oleh Tuhan dengan murkanya. Sekarang Tuhan melihat dengan kita dengan murkanya untuk menghalau musuh-musuh kita, agar hati kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan tidak selamanya mengucilkan manusia. Walaupun Ia datangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena dengan tidak rela Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan, kami deklarasikan Engkau peduli akan kami, mengingatkan kami Allah yang baik. Kami mengaku akan kesalahan kami. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami mau kembali pada Engkau, menanti Engkau. Walaupun dalam keputusasaan kami, tetapi di dalam Engkau kami ada harapan. Walaupun seperti tidak ada jalan keluar, tetapi di dalam-Mu kami melihat Engkaulah jalan keluar bagi kami. Walaupun keadaan kami, hati dan mata kami kabur, tetapi kami tetap memohon kepada Engkau. Tuhan, datanglah padaku, berfirmanlah, jangan takut. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon Roh Kudus berfirman kepadamu. Roh Kudus datang kepadamu dan berfirman kepadamu, anakku, janganlah takut. Aku di sini. Aku Allah yang kudus. Aku adalah Allah yang adil. Aku adalah kasih yang Tuhan yang memberikan kasih setia dengan kasih rahmatku terhadapmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang dalam Allah kasih setia Tuhan. Anakku, apa yang kita alami sekarang akan berubah. Ada pengharapan, ada damai. Kiranya Tuhan menyertaimu dan juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dunia ini. Hari ini di setiap kota negara, setiap kota negara pun ada damai sejahtera dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua.